Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Lampau Benua. Nah, di video kali ini sedikit berbeda. Apa yang bedanya? Kita menghadirkan salah satu teman kita yang biasa berucap di belakang kamera. Langsung kita hadirkan. Iya, betul sekali. Supaya Sidin langsung memberikan. Bedanya asal berdua jadi bertiga. Benar, iya, betul sekali. Jadi mungkin pembahasan kali ini agak sedikit panjang karena kita menghadirkan beliau ini sedikit Susah karena tadi sempat terjadi sempat bersembunyi ya, sempat lari ke belakang kamera, lari ya. Buka lari. Terpaksa buka kita hagai tadi. Mempapas dari memparapas, memparapas. Oke. Maka dari itu makanya kosakata untuk malam ini kita ringkas cuma 5 kosakata saja. Iya. Jadi jangan kemana-mana, kali ini pasti seru. Saksikan terus videonya sampai selesai. Lanjut, kita masuk kosakata bahasa Banjar yang pertama. Oke, yang pertama ada inggan, mengingat Inggan. Nah, Nah, di tempat pian sendiri kalau inggan ini apa artinya? inggan tuh ya batas, Batas. Inggan itu Batas. suatu patokan patokan. atau batas. Misalnya buka hinggan sana. Nah, tapi ada huruf H tambahannya. Hinggan. Nah, Lari kamu ke sana, batasnya sampai sana. ya, hinggan sana. Hinggan situ. Berarti daerah sana tuh penggunanya lebih kepada Ya, huruf H. huruf H tambahannya kalau daerah hulu sungai kesananya lagi ke atas tuh. H. Berarti seperti Ya. karena kita pernah ada pengalaman waktu makan di mungkin itu daerah sana berarti lah. Iya. Mungkin tempatnya yang pengen maksud itu setiap kan biasanya kalau kita makan di warung-warung pagi nasi kuning itu kan Iya. namanya kan ada bungkusnya nih. Iya. Terus ada inisial kah namanya? Ada awalan huruf dari menandakan Di dalam lauk yang di dalam. yang ada di dalam Semuanya nasi itu huruf bungkus H. tadi kalau. Semuanya itu huruf H. Nah, kalau Haruan, ya. ayam, Nah, pintalu, makanya tadi undang. Ya, nah makanya kan ada inggan gede, hinggan jadinya. Hinggan. Oh. Berarti gitulah. Berarti jangan salah paham pas dibuka kira orang itu isinya haruan, ternyata Hayam. Hitik Atau masuk hundang. Hitik masuk. Nah, hitik kada dah mau. Humi-humi kan ada juga humi-humi. Kira ada tadi. Iya. Ternyata cuma hinggan, cuma Hinggan. nama-nama tertentu juga yang Nah, dimasuki ya, huruf hinggan. H. Huruf H masuk. Jadi ada dua tadi lah, hinggan sama inggan. Inggan. Cuman beda awalan kata aja ya. Ya, Itu awalan untuk huruf. daerah sana pakai H. Ya. Kalau untuk daerah kita yang mengingat ya, itu cuman pakai inggan. Enggak Hinggan. pakai huruf H, artinya Tapi batasan. ada juga yang biasa kita dengar itu tikas. Tikas. Nah, Ya, tikas. itu masuk lagi sama maksudnya Ya, dalam tikas. artian sama untuk Sama. tikas, Tikas. inggan, hinggan, batas tikas. sama Tikas. Oh. Oh, itu menandakan sebuah batasan. batasan. Tikas mana tadi ikam berjualan menjajah wadai? Ya, Ya, cuma tikas ini sampai kan mana tadi kamu menjajah atau membawa jualan kamu? ya. Oh, Cuma iya. tikas ini kan Tikas. istilahnya agak ke perkotaan lah Banjarnya sudah. Oh gitulah. Nah, Bukan kepulauan. kalau ke Pohuluan ya inggan sama hinggan tadi. Inggan mahinggan. Oh. Jadi kan iya. arah ke Ulu kadang jarang lagi dipakai. Tikas Solo Nah, kayak ini, tapi inggan kota kayak itu masuk lah. Nah, tikas itu kan dari artinya bahasa Banjar Tikas, juga, tikas. cuma memang ke arah perkotaan sedikit gitu. Kalau ke arah Pohuluan hinggan tadi atau Hinggan. hinggan. Nah, bagaimana Sanak? Sudah dipahami atau dimengerti? Mungkin ada yang kada paham lah mungkin. Bisa ditanyakan langsung dengan cara kasih komentar di kolom komentar. Iya, betul sekali. Nah, kita lanjut ke kosakata yang kedua. Oke, yang kedua ini adalah unjuk Unjuk. atau Ya. julung. Julung, unjuk. Serahkan, menyerahkan. Ya, menyerahkan, Serahkan, unjuk, menyerahkan. menjulung. Oh, Menjulung. Sama, Menjulung. Julung, unjuk, Kalau di tempat pian sama berarti penggunaannya unjuk atau julung. julung, hampir Julung. sama aja tuh pemakaiannya, maksudnya banyak yang memakai itu. Antara unjuk lawan julung tuh. unjuk. Kurang lebihnya lah penggunaannya. artinya- Contoh mungkin, Bang. Nah, ku julung tasbih gitu nah. Nah, Oh, ku julung. iya. Oh, berarti ini menyerahkan sama aja. tasbih. Oh, Ku unjuk, iya, nah iya, sama iya. aja ku unjuk lawan ikam. Kunci Nah, motor. Nah, sekarang Nah, urus nah, julung kembali. nah. Hah?
Unjuk ke situ jar. Iya, iya, Ya, Unjuk. julung ke Iya. situ sama jar. Sarangasari. Tapi ada ngaran iwak itu julung-julung. Julung. Nah, Julung. panjang tuh yoknya. Kalau Nama unjuk, iwak, nama ikan ya. Nama ikan itu julung-julung. Julung. unjuk bukan tunjuk ya, Iya. tapi Bukan. unjuk. Unjuk. Tidak pakai huruf T. Serahkan. Kalau tunjuk berarti Menunjuk. menunjuk, tapi ini unjuk Unjuk. tanpa huruf T. Unjuk artinya serahkan. Julung, serahkan. Sama Iya, itu bahasa iya. Indonesia aja. Unjuk Serahkan. akan. Ya. Nasi bungkus tuh lawan seden. Nah, ya. Unjuk. Serahkan. Artinya, serahkan nasi bungkus itu sama beliau. Oh iya, serahkan. Unjuk. Unjuk. Jadi rasa. unjuk, Beda lah. Kalau bahasa julung, Indonesia unjuk serahkan. rasa. Unjuk Lain. rasa. Nah, Kayak itu demo itu benar kan kalau unjuk kalau rasa. bahasa Indonesia kan unjuk rasa kan Beda lah. ya Semacam demonstrasi. demonstrasi kan unjuk rasa mengeluar Nah, apa sama kan mau unjuk mengekspresikan. ya namanya ya perasaan kan, gitu. unjuk, Nah. Bisa, unjuk. bisa. Ya mengeluarkan, Nah, ya unjuk, tampil. unjuk Indonesia bisa sama unjuk Banjar kan lain. beda. Ya unjuk, unjuk kamu nih berjalan. Apa itu? Ujuk. Itu Ujuk-ujuk itu itu ujuk-ujuk Tapi kalau bahasa lagi. Indonesia kan ujuk. Jok-jok aja kan. Nah. Tapi kalau bahasa Banjar tuh kujuk. Kujuk-kujuk, Ujuk. jok-jok ya juga. Jok tuh. Jok-jok, kujuk-kujuk sama jok-jok arah kapahuluan. Nah, Oh. jok-jok. Jok. Heeh. Jok. Pahuluan lagi jujuok. Jujuk. Nah, jujuok, jok-jok. Oh. Lawan kujuk-kujuk. Itu Banjar jalan-jalan. sebertaan tuh, Jalan-jalan. jalan-jalan. Jadi kalau ada pian nanti jangan lupa kapan-kapan juk ke sini Nah. ya. Oh iya. Nah, juok. Bila kepoluannya lagi ya jujuok. Juk. Nah, misalnya kukura, Kukura. kukupu. Kukupu. Itu pahuluan bener tuh, Kukupu tuh apa? kupu-kupu. Kupu. Oh, Nah, kayak jadi itu. dua. Jadi kuda-kuda tuh kukuda. Oh, Ini kukuda nah, kuda-kuda buat pahuluan. kukuda. Pahuluan dalam. Ya kukuda langsung Ya, kan? dipotong lah, padahal kuda-kuda jadi dibuangi da yang pertama. Nah, iya. Kuda, kukuda padahal kuda-kuda. Ya, makanya tadi Kupu dibuang pu yang pertama. jujuok. Jujuok. Padahal pembahasan kita tadi lainnya Lain. unjuk aja. Berarti, Nah. berarti kan untuk kosakata sendiri itu sangat luas. Sangat luas. Iya. Kalau kita panjang dan lebarkan lagi ini bakaran lama nih. Pasti videonya. Pasti. Tapi Jadi seru. banyak memang Tapi seru, Banjar kan? itu kayak bahasa. Kayak bahasa banyak Betul lah. sekali. Jadi Kayak jangan bahasa. aneh kalau jalan-jalan ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, akan menemukan perbedaan kosakata. Tapi yang kami jelaskan di sini, yang kami sampaikan itu yang terbiasa atau yang kebanyakan Iya. orang sini gunakan. Iya, betul. Jadi Kalau kalau jangan kalian heran juga, kadang orang Banjar pun kadang mengerti Ya, termasuk kayak bahasa Banjar itu Betul sendiri. sekali. Tadi karena- banyak yang beliau sampaikan kita nggak ngerti gitu. kadang ngerti karena Makanya itu itu. di suatu daerah yang Makanya istilahnya kan jauh tadi lah. agak pedalaman, agak luar, agak keluar lagi kan Beda, beda. Jadi beda. kadang berapa bahasa gitu, iya. bahasa berapa kosakata. Ya, berarti kan kita bisa nih kepada penonton yang di luar Kalimantan Selatan, kapan-kapan kalian juk ya ke sini. Ya, juok atau jujuok. Jujuk tadi artinya Nah, berjalanan lah. sama Jalan-jalan. jujuok, Oke. juok, kujuk-kujuk Kujuk-kujuk. sama. Atau kerennya lagi traveling. Terpeling. Betul sekali. Wow. Oke, Ya Pak, lanjut. Suanang. Oh, Suanang pulang. Oke, Mang ingat. Kita lanjut ke kata yang ketiga. Oke, yang ketiga ini ada buat atau kalau ditambah lagi awalnya itu membuat. Kalau membuat kan berarti sudah kepada pekerjaan. Mm-mm. Kata kerja lah. Iya, Kalau membuat, Buat. Kalau buat kata kerjanya di tempat pian buat Buat ada itu memasukkan. Nah, Oh, memasukkan. memasukkan. Kalau bahasa Banjar kita kan membuat tuh memasukkan bahasa Indonesianya gitu. Nah. Memasukkan suatu benda ke dalam wadah atau apa kan membuat. Bahasa Banjarnya membuat. Kalau bahasa Indonesia memasukkan. Oh, ya. Oh ya, tapi kalau buat arti bahasa Indonesia artinya bikin, membikin ya. Membuat. Iya, membikin. Iya, membikin kalau Tapi kalau itu bahasa Indonesia dalam arti bahasa Banjar ya. Kalau bahasa Banjar kita translatekan ke bahasa Indonesia itu untuk. iya. Ya kan? Oh ya, untuk buat siapa sih? Buat soal untuk ini? bahasa Indonesia, buat Banjar namanya masuk. Mm-mm. Nah, Masuk. Oh Bentar, iya. bentar loh, kan kita praktek nih. Kalau buat, ini kan buat bahasa Banjar nih. Ya. Kalau buat bahasa Banjar ada benda yang ada rongganya, kita masukkan itu ya, namanya itu nama membuat. membuat. Nah, Itu bahasa Banjarnya artinya buat. Tapi kalau buat Dalam bahasa Indonesia artinya membikin, bikin. membuat. Bikin. membuat. Nah, kalau dihilangkan memnya jadi buat aja untuk. Untuk. Nah, jadi Oh ya. bahasa Indonesia pun kan dua makna, ditambah imbuhan mem menjadi membikin kan? Membikin, Membuat. Dihilangkan imbuhannya jadi buat.
Untuk. Oh, berarti tergantung pemakaian berarti kan. Kalaunya kita untuk memerintah atau apa? Misalkan kayak gini. Ini video buat siapa gitu kan. Iya, mengingat bisa dicerna. Sama untuk berarti kan. Untuk siapa? Kan video ini buat kalian. Untuk kalian yang pengen tahu bahasa Banjar gitu kan. Ini video buat siapa? Video kok dibuat ya? Iya. Kalau bahasa Banjar video buat dalam memori, artinya masuk akan dalam memori. Masuk akan. Tapi kan kita kalau diartikan bahasa Indonesia tadi, ini video untuk kalian. Buat kalian. Buat kalian yang kan buatnya bahasa Banjar. Ruwet juga lah. Ruwet. Jadi ya tadi karena kadang kan bahasa itu dari segi kosakatanya sama daerah-daerah lain, tapi secara pemaknaan agak sedikit ada perbedaan. Suatu daerah bisa berbeda juga, tergantung tempat dan wilayah masing-masing. Walaupun sama-sama di Kalimantan Selatan, di setiap daerah, kabupaten, kota atau daerahnya masing-masing, kecamatan atau desa mempunyai versi masing-masing. Belum lagi dialeknya lah. Dialeknya itu kan memang khas suatu daerah dialek masing-masing. Jadi kalaunya untuk misalkan ini orang daerah luar Kalimantan misalkan ngomong kamu kesini untuk siapa? Kamu kesini ngapain? Enggak, bukan. Kamu membawa ini untuk apa gitu kan? Jadi kalau kita mengartikannya itu kamu membawa ini untuk itu kan wadai ya buat untuk wadai odading. Nah, kalau untuk bahasa Banjar wadai kue untuk. Kalau untuk bahasa Indonesia ya buat. Nah, jadi buat dalam bahasa Banjar masuk. Nah, jadi iya. Kayak apa lah? Maulah membuat, membikin. Kalau bahasa Indonesia kan membuat, membikin. Maulah bahasa Banjarnya. Nah, cuma kan kita bahas kan buat dalam bahasa buat dalam bahasa Banjar artinya masuk. Buat bahasa Indonesia untuk. Untuk bahasa Banjar wadai. Untuk bahasa Indonesia atau Mang Oleh odading. Oke, itu kesimpulannya lah. Sip, mantap. Mudahan pian paham semua. Yang paham bertakon di komen. Lawan yang paham. Atau yang lebih paham mungkin ada bisa dijelaskan nanti di kolom komentar gitu kan. Sip, mantap. Bisa Mas ini garis besarnya kayak gini. Oh, silakan. Kita terbuka kan. Sifatnya di sini adalah obrolan santai atau barucau. Oke, lanjut Amang Ipul. Oke, lanjut kita sekarang di kosakata yang kelima. Oke. Yang kelima ada unggut. Unggut ya. Unggut tuh istilahnya apalah? Isyarat. Isyarat. Sikap kan? Unggut gitu mana? Unggut ya. Mengiyakan unggut. Unggut tuh sikap yang mengiyakan tapi dengan gerakannya gini. Unggut. Kamu sudah makan belum? Tapi tanpa suara. Kamu sudah makan kan tadi? Unggut. Itu unggut. Unggut. Jangan bunggut aja gitu. Jamur aja. Artinya mengiyakan dengan isyarat gerakan. Itu unggut. Tapi kepala. Mengiyakan unggut kan gini. Kepala khusus. Jadi mengiyakan sesuatu dengan bentuk gerakan kepala gitu. Unggut. Tapi kalau daerah ulun itu biasa dipakai kan ini misalkan musim buah nih. Musim buah itu ada misalkan ada durian apa yang bisa diunggut tuh apa ya? Dirunggut kau nih. Ada unggut juga. Unggut misalkan pohon kasturi. Itu kan teman ada di atas. Ayo pohonnya unggut gitu. Nah, semuanya goyang. Unduh. Oh, dia pian unduh. Unggut bisa juga diunggut memang. Diunggut ada juga memang. Kalau agak kalau unggut nang pohon unduh itu tadi tuh termasuk bahasa Banjar lama juga tuh. Maksudnya pemakaiannya memang sudah jarang digunakan. Unggut memang unggut pohon buah istilahnya pohon buah. Oh iya. Nah, itu unggut juga. Goyang sampai gugur. Goyang nama digoyang. Unggut juga. Cuma kalau unggut yang bentuk mengiyakan sesuatu tadi yang isyarat kepala itu kan mengiyakan. Iya. Nah, kalau untuk pohon bisa unggut
digoyang supaya guguran buahnya. Kalau kami itu namanya diunduh. Diunduh. Amun unduh anu kan lain lagi. Upload. Atau upload. Diunduh. Bukan. Lain download. Download kan unduh. Jadi, berarti unduh ini bahasa Banjar lah. Banyak juga. Cuma itu tadi makanya kan ada pedalaman, semi pedalaman dan yang sudah keluar gitu. Nah. Ada berarti kan yang ada di internet yang unduh itu berarti bahasa itu bahasa Banjar. Bahasa Banjar kan berartinya menyerap kosakata kita kan. Tahu bisa juga kita yang nyontek sana. Tahu kan. Jadi dua versi kan. Unggut untuk mengiyakan, unggut untuk menggugurkan buah. Bukan buah. Nah, jadi unggut juga. Unggut termasuk juga. Beda merunggut lah. Nah, lain lagi tuh merunggut tuh merintak, merunggut. Apa tuh kalau bahasa Indonesianya merunggut? Orang pakalahi bina aja berunggut di rambut ya. Menjambak. Nah, menjambak. Lain lagi kan itu. Jambak. Runggut rambutnya. Nah, jambak kan, menjambak. Tapi di sini runggut. Buah biasanya di runggut. Tapi kalau nyarunggut rambutnya itu ada ulun itu juhut rambutnya. Runggut kalau juhut kan kadang agak kurang ekstrim lah. Kalau runggut rintak tuh. Nah, itu runggut. Lebih ekstrim. Ekstrim kan. Koyak kepalanya cerita itu. Lain. Kepalanya. Jadi untuk unggut tadi kan dua kegunaan. Mengiyakan dengan atau supaya buah guguran tadi. Nah, jadi dua versi. Dua kegunaan. Unggut burung pialing, karena bermain lugu. Itu kan pantutnya ungut lah. Salah. Unggut di luar skrip. Luar lah. Salah, ungut itu yang pantun tuh. Iya, unggut burung pialing. Ya Pak Mangat. Oke. Ini sudah 5 kata nih, apakah kita teruskan atau gimana? Nanti lah season selanjutnya. Nanti kita ngobrol lagi sama beliau. Nanti kainanya ya. Kita ngobrol lagi sama beliau. Tentunya tetap di channel kami di Lampau Banua. Nah, dan tidak lupa kami sampaikan bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya tambah lancar dan kita diberikan kesehatan terus dan betul sekali. Kemudian kita dibanyakan rezeki yang halal tentunya. Amin. Tutup akan Amang Ipong. Oke, tunggu terus video selanjutnya dari kami yaitu Lampau Banua. Mungkin ada keseruan-keseruan berikutnya, jangan lupa di subscribe dan juga dibagikan untuk video kita ini. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman kalian yang di luar sana yang nggak tahu di channel kita ya, Mang. Iya, pasti. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.